Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter sebelumnya, kita diperlihatkan adik Miu yang bertemu Wukong di alam baka. Dan di chapter 11 kali ini, kita akan melihat Cepat Kai bertemu dengan Ause yang sudah kelelahan. Itu semua bisa kita lihat dari ekspresi wajah Ause. Cepat Kai mengatakan bahwa dirinya datang ke Laut Timur atas perintah Guru Tang. Karena Guru Tang sangat yakin kalau suku naga sedang dalam masalah. Ause yang mendengar perkataan Cepat Kai hanya bisa terdiam dengan lemasnya. Dan di tengah percakapan mereka berdua, tiba-tiba datanglah Aoling dari kejauhan. Aoling mengatakan bahwa dirinya membawa berita buruk. Aoling mendengar bahwa semua pasukan istana akan menyerang suku naga. Karena waktu itu para naga yang mengamuk di istana langit. Dan penyerangan itu mungkin akan tiba dalam 10 hari lagi. Aoling juga menambahkan jika informasi ini sudah diketahui oleh semua suku naga terutama Laut Timur. Aoling mengatakan bahwa berita penyerangan ini membuat banyak sekali orang-orang yang panik dan ketakutan. Karena yang akan menyerangnya adalah istana langit dengan kekuatan penuhnya. Cepat Kai yang mendengarkan perkataan Aoling mengatakan apakah Aoling yakin kalau para dewa akan menyerang istana naga? Cepat Kai juga mengatakan kalau seperti ini tidak ada waktu lagi, kita harus cepat-cepat pergi. Mendengar percakapan Aoling dan Cepat Kai, Ause di sini sangat geram karena dirinya tidak percaya kalau hal seperti ini akan datang di saat banyak sekali masalah. Saat kekesalan Ause muncul, Ause pun mengingat saat kematian Arekso yang mati mengenaskan di depan matanya. Arekso melakukan itu demi menyelamatkan hidup Ause. Jadi, jika Arekso tidak menolongnya waktu itu, kemungkinan sekarang dirinya sudah wafat. Ause mengatakan agar semuanya diam. Ause mengatakan jika suku naga melarikan diri begitu saja semuanya tidak akan selesai. Ause juga mengatakan agar semuanya tidak perlu khawatir karena dirinya tidak akan meninggalkan istana Laut Timur ini dan tidak akan meninggalkan tanggung jawab sebagai Raja Naga. Aoling mengatakan bahwa Ause kini sudah benar-benar dewasa. Ause menanyakan kepada Cepat Kai apa yang telah dikatakan oleh Guru Tang. Mereka melanjutkan perbincangan di suatu ruangan. Cepat Kai hanya terdiam sambil menyeduh teh di depan Ause. Ause mengatakan bahwa dirinya masih belum mengerti apa yang dimaksud dari Guru Tang. Cepat Kai mengatakan kepada Ause, apakah kau tidak ingat sesuatu dengan teh ini? Lalu tiba-tiba Ause pun mulai memahami dan mulai mengingat kembali masa lalunya. Waktu perjalanan pertama pergi ke barat, di mana dia mendengarkan perkataan Guru Tang yang sedang berbicara dengan Raja Kerasung Wukong. Guru Tang mengatakan kepada Wukong cara melihat jati diri Wukong yang sebenarnya seperti apa. Guru Tang mengatakan bahwa air panas yang mendidih itu bagaikan sifat Wukong yang tak bisa dilihat jelas siapa diri sebenarnya. Tapi jika air itu sudah mulai tenang, maka itulah jati diri yang sebenarnya. Yang pada intinya, jika seseorang dalam keadaan marah, bingung, stres, maka tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah hidupnya dengan sangat baik. Karena dia sendiri saja belum menjadi dirinya yang masih belum bisa tenang dengan berpikir untuk menghadapi masalah itu. Kini Ause pun menyadari serta mulai memahami sesuatu. Ause terdiam melihat teh hangat tersebut lalu pergi begitu saja. Aoling dan Cepat Kai pun berjalan keluar istana. Aoling mengatakan kepada Cepat Kai apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa setelah Ause melihat teh panas itu tiba-tiba dia berhenti berbicara dan tenang begitu saja? Cepat Kai mengatakan mungkin dia tenang karena teh buatannya yang sangat begitu nikmat sampai semua orang pun bisa terbuat kenikmatan. Sepertinya Ause itu mengerti akan sesuatu hal yang membuat dia tenang seperti itu karena sebelumnya dia mendapatkan insiden yang aneh dari para pasukan suku naga yang mengamuk tidak jelas. Cepat Kai menyadari kalau Yuanqi sang burung Kiaroro sedang cemas dan khawatir kepada Ause. Aoling mengatakan kemanakah Ause pergi? Cepat Kai mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kemana Ause pergi karena semua orang sedang sibuk dalam kerajaan. Tiba-tiba terlihatlah petir yang dahsyat muncul dari atas langit. Dan dari atas batu itu ternyata ada Ause yang berdiri tegak sambil mengangkat pedang kebanggaannya. Dan Ause mengatakan kepada suku naga, "Wahai para rakyatku,
Dengarkanlah, sebentar lagi pasukan surga akan datang untuk menyerang suku naga. Kalian semua jangan takut, kalian semua akan bertarung denganku. Aku, sang Raja Naga Emas kuno, akan selalu mendampingi kalian. Ause pun berteriak dan menyuruh Aoling untuk mengumpulkan semua Raja Naga untuk bergabung melawan Istana Surga. Dengan keadaan yang sudah terdesak, Ause harus menginformasikan hal ini dan menyebarkan ke seluruh bangsa naga. Yuan Chi juga akan mencari bala bantuan untuk berperang melawan para dewa, dan Ause pun melompat ke depan Cupatkai. Ause mengatakan kepada Cupatkai, maukah kau memimpin dan melindungi kerajaan Istana Laut Timur ini sebentar? Karena aku ada urusan untuk menemui seseorang. Ause akan pergi dari sini dan meminta bantuan kepada seseorang untuk ikut berperang melawan para dewa. Ause sangat yakin jika dirinya menemukan sekutu, suku naga pasti akan menang melawan Istana Surga. Dan kita akan langsung masuk ke chapter 12 nih, Mang. Cupatkai mengatakan kepada Ause, apakah kau yakin akan hal itu? Apakah kau benar-benar mencari Raja Asura? Untuk menanggapi perkataan Cupatkai, Ause malah memberikan sebuah kotak obat pada prajurit naga dan kepada Cupatkai. Itu adalah obat untuk para naga yang mengamuk. Cupatkai mengatakan kepada Ause, apakah kau yakin mendapatkan bantuan dari Raja Asura? Karena yang ku tahu Raja Asura sudah berdamai dengan Istana Surga. Raja Rahu Asura sudah memenggal kepala 3 raja terdahulunya untuk perdamaian itu. Dan sekarang Raja Rahu adalah satu-satunya Raja Asura yang ada. Ause mengatakan kepada Cupatkai, aku tidak peduli akan hal itu. Aku tidak akan membiarkan suku naga punah begitu saja. Aku juga sudah tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Dan aku tak akan melarikan diri dari pertarungan ini. Cupatkai pun sedikit terkejut dengan perkataan Ause yang penuh dengan keberanian. Tiba-tiba ada salah seorang naga yang melaporkan kepada Ause bahwa Aoye telah menghilang. Kalian masih ingat kan sama Aoye yang waktu itu bocil ditolong oleh Bailang? Ause mengatakan kepada Cupatkai bagaimana anak itu bisa hilang. Cupatkai mengatakan bahwa dirinya tidak tahu karena dirinya melakukan perjalanan ke Laut Timur. Ause pun membenarkan perkataan Cupatkai dan Ause akan segera berangkat. Ause yakin Aoye pasti akan bertemu. Dan di lain sisi, ternyata Aoye sedang dibully oleh para bocil setempat. Para bocil itu juga meledek Aoye karena ekor naganya mirip dengan cicak anjir. Aoye pun dikeroyok oleh para bocil itu dan disiksa para bocil itu. Juga berniat untuk memutuskan ekor naga Aoye. Di sini, Aoye tidak bisa melakukan apa-apa selain meminta pertolongan. Tiba-tiba, tangan bocil sok keras itu pun terjerat jaring laba-laba yang begitu lengket. Dan itu adalah Baisi. Baisi langsung mengikat dan menggantung bocil itu di atas pohon. Para bocil yang lain pun ketakutan saat melihat sosok siluman laba-laba Baisi. Baisi pun menyuruh agar Aoye tetap tenang karena dirinya tidak akan memakan orang. Hingga tibalah malam hari, terjadi sesuatu yang mengerikan kepada salah satu bocil yang membuli Aoye waktu siang. Bocil itu mati dengan mengenaskan seperti dimakan oleh makhluk buas. Lalu para bocil yang lain pun mengira kalau itu perbuatan dari Aoye karena balas dendam dengan perlakuannya saat siang tadi. Tetapi Guru Tang mengatakan bahwa kematian bocil itu karena dimakan makhluk buas dan juga memiliki aura kegelapan yang sangat pekat. Jadi ini sangat mustahil jika Aoye yang melakukannya. Lalu mereka pun bubar dan scene pun berpindah ke kerajaan Asura nih, Mam. Di mana para prajurit Asura sedang makan sambil membahas bersama-sama bahwa mereka sudah tahu jika surga melawan suku naga akan segera dimulai. Mereka yakin sekali jika suku naga akan kalah dari para dewa. Sementara Suma, anak dari Raja Rahu, sangat mencemaskan hal itu. Dia takut jika ayahnya akan melanggar perjanjian bersama surga. Di saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba serangan dahsyat pun datang yang berhasil membobol dinding istana Asura. Para Asura pun langsung keluar melihat keadaan yang sebenarnya terjadi. Salah satu prajurit Asura mengatakan bahwa ada orang gila yang berani menyerang Asura seorang diri. Dia adalah Ause. Ause pun berteriak, "Hei Raja Asura, keluarlah, ini aku. Aku adalah Ause, Raja Naga Laut Timur datang untuk mengajakmu bertarung dengan para dewa."
Suma mengatakan agar membiarkan saja orang lemah seperti Ause dan tidak perlu ditanggapi. Suma juga mengatakan kepada ayahnya apa yang akan ayah lakukan. Rao pun berdiri dengan wajah yang sangar melangkah dan berjalan keluar untuk menemui Ause yang datang. Dan si Shinji season 6 chapter 11 dan 12 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and